dan paralel untuk hambatan juga. Jadi kita akan membahas tentang rangkaian listrik untuk hambatan. Jadi khusus hambatan ya. Kemudian yang poin ketiga yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah sumber arus searah. Sumber listrik arus searah dari mana saja? Mari kita simak. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan cari tahu apa sih listrik arus searah itu. Nah, listrik arus searah itu biasanya disimbolkan dengan bahasa Inggris yaitu direct current. Nah, direct current ini artinya langsung ya. Jadi berdasarkan dari pengertiannya ini bahasa Inggrisnya atau DC, juga namanya AC, tapi nanti kita akan bahas. Nah, apa itu arus listrik searah? Ternyata arus listrik searah itu terjadi karena ada perpindahan elektron dari beda potensial tinggi. Jadi ini beda potensialnya tinggi ya. Beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Nah, beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Di sini ada elektron yang bergerak, berimigrasi. Elektron yang bergerak karena dia tanda minus, jadi dia bergerak dari yang minus ke positif, minus ke positif. Nah, ternyata arus listrik itu berlawanan arah dengan elektron. Jadi ketika elektron bergerak dari negatif ke positif, ternyata arus listriknya bergerak dari positif ke negatif, seperti itu. Nah, jadi ternyata kalau kita berbicara tentang kabel listrik, ada yang bisa menghantarkan listrik, tapi ada juga yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya arus yang ada di rumah. Jadi misalnya ada soket-soket listrik atau mungkin colokan-colokan itu, kalian tahu bahwa ada dua lubangnya. Biasanya kalau dites menggunakan tes pen, biasanya itu dia kalau menyala berarti itu di situ ada elektron yang mengalir. Sedangkan kalau tidak menyala berarti elektron tidak mengalir di situ. Jadi yang memiliki elektron itu sangat berbahaya, sedangkan yang tidak memiliki elektron itu dia aman-aman saja untuk disentuh. Tapi ingat, ini untuk profesional, jangan coba di rumah kalau tidak ada yang mendampingi ya. Kemudian ini untuk pengertian listrik arus searah. Jadi listrik arus searah atau direct current itu terjadi karena adanya perpindahan elektron dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah, sehingga mengakibatkan adanya arus listrik yang mengalir dari positif ke negatif. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian listrik arus searah. Nah, rangkaian listrik arus searah di sini kita akan bahas tentang rangkaian hambatan. Jadi rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri itu yang pertama. Yang mana itu rangkaian hambatan seri? Ternyata rangkaian hambatan seri itu adalah rangkaian yang hambatannya itu disusun secara seri. Yang disusun secara seri itu mereka ada dalam satu garis seperti ini. Ini contoh salah satunya. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan listrik ataupun alat elektronik. Kemudian contoh yang kedua, modelnya bisa seperti ini. Jadi ada di atasnya satu, kemudian di bawahnya satu. Selama dia masih satu sambungan, ini namanya seri. Kemudian yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Nah, rangkaian hambatan paralel ini yang mana? Contohnya adalah rangkaian seperti ini. Jadi di sini ada hambatan atau resistor yang sejajar.
perbedaannya dengan seri itu yang satunya itu satu lintasan terus satu garis lurus, sedangkan yang ini dia sejajar, jadi rangkaian sejajar. Ini R1, R2, jangan lupa diberi nama ya, karena biasanya memiliki tegangan yang berbeda-beda atau hambatan yang berbeda-beda ya. Nah, di sini ada R1, R2, R3, resistansi 1, resistansi 2, resistansi 3. Resistansi ini adalah sesuatu yang menghalangi arus listrik, jadi dia terhalang, jadi dikurangi supaya jangan terlalu besar masuk ke sini. Contohnya biasanya ada di trafo-trafo, jadi ataupun di meteran listrik. Jadi biasanya yang sampai di rumahmu itu dia sudah dikurangi dengan menggunakan hambatan listrik ini. Jadi yang kedua ini misalnya R1, R1, R2. Nah, persamaannya seperti apa? Misalnya ada contoh soalnya nanti, misalnya ada 3 hambatan yang disusun dan memiliki hambatan yang berbeda-beda. Ini dia persamaannya. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah, kalau misalnya ada lebih dari 2 boleh ditambah lagi, atau mungkin lebih dari 3 sampai R4 boleh, ada juga sebanyak mungkin selama dia masih seri. Jadi rangkaian hambatan seri itu persamaannya seperti ini, sedangkan untuk rangkaian hambatan paralel ini disusun paralel ya namanya. Ini persamaannya adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah dan seterusnya, tergantung berapa resistor yang dipasang. Biasanya susunan paralel itu ada di dalam rumah, sedangkan yang seri itu biasanya kalau satu saklar, misalnya satu saklar dinyalakan, kemudian ada 2 lampu yang mati bersamaan, berarti itu hubungannya seri. Sedangkan kalau paralel, kalau satu diputus, biasanya yang lainnya tidak terpengaruh. Jadi itu dia perbedaan antara seri dengan paralel. Hai anak-anak, sekarang waktunya evaluasi ya berdasarkan materi tentang rangkaian hambatan seri dan paralel yang tadi. Soal pertama, untuk rangkaian seri R1 2 megaohm, R2 1/2 megaohm, dan R3 3 megaohm. Tentukan R serinya. 2. Untuk menghitung rangkaian paralel dengan R1 30 ohm, R2 12 ohm, dan R3 6 ohm. Tentukan R paralelnya. Kita bahas yang ketiga, yaitu sumber arus listrik searah. Jadi sumber-sumbernya itu dari mana saja? Jadi yang pertama itu contohnya elemen elektrokimia. Jadi ada elemen elektrokimia. Yang mana ini elemen elektrokimia? Contohnya elemen kering. Jadi kalian boleh cari di Google sebanyak mungkin apa sih contoh-contoh elemen elektrokimia. Kemudian yang kedua itu generator arus searah. Jadi ada generatornya. Nah, ada generator arus searah, ada juga generator arus bolak-balik. Tapi di sini kita bahas tentang generator arus searah. Contohnya itu adalah generator yang memanfaatkan energi panas berubah menjadi energi listrik. Jadi dipanaskan dulu baru berubah menjadi listrik. Contohnya misalnya memanaskan air, kemudian panasnya itu akan ditampung dan dirubah menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga itu adalah termoelemen. Ini juga ya dari panas, termoelemen. Nah, termoelemen itu contohnya yang mana sih? Jadi kalian boleh cari, pokoknya termo
biasanya juga ada juga contohnya aki, macam-macam ya. Kemudian yang terakhir itu sel surya. Nah, sel surya atau orang-orang biasanya bilang namanya solar cell. Yang biasanya dipasang di atap rumah ini, misalnya di mesin pemanas air ada, atau di hotel-hotel biasanya ada itu untuk memanaskan air. Kalau di Gorontalo di sana sudah ada sumber listrik tenaga surya. Bayangkan kalau misalnya kita rubah energi listrik kita yang tenaga uap itu berubah menjadi solar system, itu akan sangat bermanfaat. Tapi kalau di Sulawesi Selatan kita sudah punya pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi bayu itu namanya angin. Jadi sumber listrik tenaga angin atau tenaga bayu yang ada di Sidrap. Jadi kalian boleh jalan-jalan ke sana selama masih belum berfungsi, oke? Nah, sampai sejauh ini dulu pembahasan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas tentang hubungan hambatan jenis. Jadi ada persamaan hambatan jenis, kemudian hambatan kawat atau kabel, kemudian penerapannya arus sara dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar.